Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya, salah satu Anies Baswedan yang kemudian membantu korban banjir di Aceh, kemudian banyak yang menyambut begitu, Pak Anies, kangen Pak Anies. Oh ternyata ini Pak Anies. Ternyata begitu, ketika Anies Baswedan datang, action begitu kan, membantu saudara-saudara kita, ternyata para termul-termul itu kepanasan. Kenapa bang kok kepanasan? Kalah saing. Dengan siapa bang? Dengan Wapres. Sama ini lihat di TV. Bapak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Selama ini cuma lihat di TV. Hari ini tengok nyata. Berhenti di kedai Putri Nara. Pak Anies hari ini berhenti di kedai Putri Nara. Tangkahan durian Pak. Tangkahan durian. Iya. Alhamdulillah relawannya. Alhamdulillah Pak Anies singgah di kedai saya. Ya Allah. Idola saya, akhirnya Allah pertemukan. Pak Anies singgah di kedai saya. Ya Allah Pak Anies. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kalau punya leaders, punya pemimpin yang kemudian idealis begitu kan ya, punya wawasan secara permanen kemanapun begitu, itu tetap disukai. Padahal Anies Baswedan bukan pejabat, bukan menteri, bukan siapa-siapa, rakyat biasa begitu kan. Tapi bisa memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa kekuatan dari Pak Anies Baswedan itu adalah bukan soal gagasannya begitu kan, tapi soal kemanusiaan. Itu sangat-sangat luar biasa. Ini salah satu contoh Anies Baswedan yang kemudian orang-orang banyak berdatangan begitu kan, yang mengkerubuni Anies Baswedan, yang memeluk Anies Baswedan, seolah-olah Anies Baswedan lah yang hanya memberikan solusi. Bayangkan begitu kan? Bayangkan betapa luar biasanya begitu. Karena Anies Baswedan ya benar-benar memberikan motivasi begitu kan, memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Coba kita lihat saja dalam beberapa dalam beberapa waktu yang lalu begitu kan, Anies Baswedan dengan tim humanis di situ sudah bersatu begitu kan ya. Memberikan bantuan ya, ini 3 kontainer, bayangkan. Nah, inilah salah satu contoh bahwa pemimpin itu ya seperti itu begitu kan, bekerja dengan rakyat begitu kan ya, bekerja dengan rakyat. Saya meyakini betul bahwa sampai hari ini begitu kan ya, sosok Anies Baswedan ini sangat dikagumi oleh masyarakat. Dan kita lihat saja bahwa apa yang terjadi pada banjir begitu kan ya. Nah, salah satu ternyata begitu, ketika saya melihat bahwa sosok dari Anies Baswedan ini ternyata masih disukai di masyarakat. Padahal Pilpres sudah kalah, semuanya sudah kalah, tidak punya kekuatan apa-apa begitu kan. Tapi mengandalkan rasa empati kepada masyarakat sangat luar biasa. Kamu tahu nggak ya, saat Pilpres dulu begitu kan ya, pernah mengungkapkan soal lahan sawit. Nah ini, terungkap ribuan hektar lahan sawit raksasa milik Prabowo di Aceh berada di 3 kabupaten paling parah. Ngeri kalau saya bacakan ini begitu kan ya. Ngeri. Nanti saya tampilkan bagaimana percakapan Anies Baswedan saat debat begitu. Mulai dari Jokowi sampai Anies Baswedan. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos. Tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi.
Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Baik, masih ada waktunya, Pak. Baik, waktunya habis. Nampaknya sosok Anies Baswedan ini sangat luar biasa untuk mengungkapkan ini begitu kan ya. Bahkan siapa yang punya pemilik lahan begitu kan di situ, apakah pemerintah masih maju mundur begitu kan ya soal bagaimana banjir ini begitu kan, sangat-sangat memperhatikan begitu ya. Saya apakah ini benar atau tidak begitu apa yang disampaikan dalam beberapa dalam beberapa X begitu kan ya, ada yang mengungkapkan begini, ini ya peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melupakan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya adalah pemilik oleh ya coba kita bacakan pemilik siapa itu. Nah, perusahaan HTI ini yang menguasai sekitar 97.000 hektar hutan di Aceh ya, tengah bener meriah ya Biwen dan Aceh Utara. Benar nggak seperti itu begitu kan? Nah, apakah ruang lingkup dari perusahaan tersebut bisa mengancam ya banjir juga begitu? Nah, kita lihat saja begitu. Saya melihat bahwa dengan adanya apa yang kemudian disampaikan oleh sosok Anies Baswedan begitu kan ya, ini menandakan bahwa negara kita harus hadir begitu. Kenapa sekarang ini ya justru bantuan begitu kan ya agak gimana begitu, bahkan ada yang nyinyirin ya kepada Anies Baswedan ya, para termol di situ banyak yang nyinyirin kepada Anies Baswedan, nggak tahu maksudnya apa. Takut kalah saing atau bagaimana begitu kan. Ini coba kita baca begitu ya. Bari minimum ya, tapi go for it ya, zaman no nggak bisa. Ini alhamdulillah kata Anies Baswedan begitu kan ya. Alhamdulillah dari dukungan banyak ya dengan hati ya, banyak tangan dan hati hingga saat ini donasi melalui ya Humanis Project telah terkumpul sekitar 1,8 miliar. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua yang telah ikut menyumbang, menyebarkan ya kabar dan menguatkan langkah kemanusiaan. Hari ini ya 3 truk ya bantuan dari Humanis kembali diberangkatkan dari Jakarta menuju wilayah terdampak. Bantuan kami kirimkan melalui jalur darat karena akses pengiriman udara masih sangatlah terbatas. Nah, kata Anies Baswedan. Nah, menandakan seperti ini bahwa sosok Anies Baswedan itu sangat peduli begitu kan ya. Sayang tapi nggak jadi presiden. Kalau jadi presiden saya yakin makmur Indonesia itu. Sebelumnya, tim Humanis ini sudah lebih dulu berada di lokasi berencana di Aceh menyalurkan bantuan awal, membantu proses pemulihan bersama dengan setempat. Tim ya Bagana dari Gerakan Rakyat ID begitu kan juga bekerja langsung di lapangan terutama di wilayah Sumatera Barat. Kebutuhan di lapangan masih besar, maka dukungan masih sangat dibutuhkan. Mari terus menyalurkan bantuan melalui Humanis atau lembaga-lembaga lain yang kredibel dan terpercaya. Ini adalah salah satu bukti bahwa sosok Anies Baswedan itu sangat peduli begitu. Sangat peduli, sangat luar biasa. Berbeda dengan termol-termol. Kenapa Bang kok beda Bang? Ketika Anies Baswedan sudah berada begitu kan membantu saudara-saudara kita, ini justru mereka ya nyinyirin Anies Baswedan. Justru mereka akan membanding-bandingkan dengan yang lain. Mana ada gerakan termol untuk membantu saudara-saudara kita? Tidak ada. Paling ada ya hanya segelintir orang begitu. Ini kan bisa dilihat ya. Soal kemanusiaan ya bisa dilihat orang yang peduli terhadap kemanusiaan itu berbeda begitu kan ya. Makanya sampai sekarang termol-termol itu tidak membahas masalah soal banjir ini. Kenapa? Ya karena mereka ya salah satunya begitu kan memikirkan perutnya
punya diri masing-masing dong. Itulah yang kemudian yang terjadi selama ini begitu. Tapi saya melihat bahwa sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa loh begitu kan. Wajar banyak musuhnya. Kalau ada orang baik di negara kita, pasti banyak musuhnya. Ya, coba kita lihat saja siapa orang baik begitu. Seperti Pak Safri Samsudin begitu kan ya. Ketika menangkap penyelundupan nikel di situ, malah disuruh pecat. Itulah kelakuan termol begitu kan ya, tidak bisa bersaing begitu kan. Nah, ini sosok dari Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa begitu, membantu saudara-saudara kita ya, yang mana saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan kita begitu kan. Makanya saya pribadi melihat bahwa silahkan, ini soal kemanusiaan begitu kan ya. Nampaknya Deddy Mulyadi sudah akan membangun rumah, Anies Baswedan sudah memberikan bantuan begitu, tapi termol belum kelihatan. Kenapa termol masih belum kelihatan di sana begitu kan? Karena tidak ada dampaknya kepada dia. Kalau dia membantu begitu, apa dampaknya ke dia? Nah, makanya begitu kan ya, yang dikritik justru Anies Baswedan begitu. Masa iya ada orang membantu kepada saudara-saudara kita, kepada korban, malah dikritik. Ini soal kemanusiaan, bro. Soal kemanusiaan, mau pencitraan, mau apapun begitu kan. Yang penting membantu, jangan nyinyirin, ya. Beda tukang bully, tukang nyinyirin hanya ingin sensasi saja. Ya, inilah yang terjadi begitu. Inilah yang terjadi. Saya menganggap bahwa sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu kan. Ya, dibandingkan dengan ya Ganjar belum kelihatan. Ya, dari yang lain juga masih belum kelihatan begitu kan. Seharusnya kelihatan lah begitu. Nah, makanya pengungkapan hal seperti ini begitu kan, seperti seperti yang terjadi begitu kan ya, longsor ini begitu kan ya, banjir ini seharusnya terungkap siapa pemilik itu begitu. Dan kita lihat saja seharusnya dari 7 perusahaan tadi begitu kan ya, apakah terafiliasi kepada istana, ini harus terungkap. Ya, nampaknya Menteri Kelautan masih takut-takut aman begitu kan ya. Baru nanti berseberangan baru diungkapkan. Tapi menarik lah, ini menarik ya. Tapi kita tunggu saja sensasi dari Anies Baswedan begitu kan. Ya, kabarnya ada bantuan lagi begitu ya. Selain bantuan pertama, mungkin ada bantuan kedua. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.